Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anak-anak semua, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan baik dan mendapat lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kali ini, mari kita belajar PPKN. Namun sebelum belajar, mari kita bersama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Jangan lupa. Ya, pertemuan yang kedua ini tentunya Anda masih ingat mengenai materi pada pertemuan minggu kemarin, yaitu menjelajah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mana pada pertemuan kemarin Anda masih bisa mendalami sendiri, dan tentunya kalau ada pertanyaan silakan Anda tanyakan melalui komen di video tutorial ini. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai kedudukan warga negara, penduduk, dan kebebasan beragama. Kita ulang, kedudukan warga negara, kedudukan penduduk, dan juga dalam hal kebebasan beragama. Namun dalam mengupas materi ini, alangkah baiknya Anda juga mengetahui apa tujuan pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajaran pada pertemuan yang kedua ini yaitu menjelaskan kedudukan penduduk dan warga negara Indonesia tentunya. Kita ulang, menjelaskan kedudukan penduduk dan warga negara Indonesia. Kemudian yang kedua yaitu menunjukkan asas-asas kewarganegaraan Indonesia. Yang ketiga yaitu menjelaskan pengertian kemerdekaan beragama dan berkepercayaan. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran untuk pertemuan kali ini. Tentunya Anda juga harus semangat dan tetap fokus ke pembelajaran. Oke, kita yang pertama menjelaskan kedudukan penduduk dan warga negara Indonesia. Ya, mengenai penduduk, kita lihat adalah orang yang bertempat tinggal atau menetap dalam suatu negara. Kita ulang, penduduk adalah orang yang bertempat tinggal atau menetap dalam suatu negara. Kalau bertempat tinggal tentunya ditentukan waktu yang sangat lama. Nah, itu yang dikatakan penduduk. Kemudian yang bukan penduduk adalah orang yang berada di suatu wilayah, suatu negara, dan tidak bertujuan tinggal atau menetap di wilayah negara tersebut. Jadi di sini untuk membedakan antara penduduk dengan penduduk, perbedaannya adalah mengenai waktu mereka menetap di situ atau tidak. Kalau mereka itu hanya mungkin beberapa waktu saja, atau mungkin 1 minggu atau 1 bulan, yang mana mereka tidak bertujuan menetap, maka itu dikatakan bukan penduduk. Kalau penduduk, maka mereka sudah bertempat tinggal di situ, menetap di situ bertahun-tahun, bahkan dari nenek moyangnya sudah berada di situ, maka itu dikatakan penduduk.
Oke, kemudian yang kedua yaitu antara warga negara dan bukan warga negara. Apa itu warga negara? Warga negara adalah orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara. Orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara. Maksud dari secara hukum ini adalah mereka akan dikenali aturan-aturan hukum di sebuah negara tersebut. Misalkan negara mencanangkan wajib belajar 12 tahun, maka orang ini terkena hukum itu, harus melaksanakan itu. Nah, itu artinya yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara, maka itu dikatakan warga negara. Kemudian yang bukan warga negara bagaimana? Yang bukan warga negara adalah bukan warga negara disebut orang asing atau warga negara asing. Artinya mereka hak dan kewajibannya juga nggak sama. Nah, kalau mereka berada di Indonesia hanya beberapa waktu, ya tentunya mereka tidak berkewajiban seperti mendapat DLT atau mungkin melaksanakan aturan yang sifatnya normatif dan lain sebagainya. Nah, jadi di sini antara warga negara dengan bukan warga negara itu terletak kepada hak dan kewajibannya, yang mana hak dan kewajiban ini adalah secara norma hukum tertentu. Oke, Anda lihat mengenai warga negara ini, yaitu dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 26. Kita lihat pasal 26. Yang pertama yaitu ayat 1, yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Oke, kita cermati di sini mengenai pasal 26 ayat 1 ini, yang menjadi warga negara yang dari secara hukum itu sah menjadi anggota negara tertentu tadi. Yang pertama itu adalah orang-orang bangsa Indonesia asli. Ya, memang mereka sudah dari nenek moyangnya berada di Indonesia, maka itu dikatakan bangsa Indonesia asli. Kemudian yang menjadi warga negara juga adalah bangsa lain atau orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang. Artinya ada peraturan tertentu yang mana mereka bisa masuk atau sah menjadi warga negara Indonesia, yaitu melalui naturalisasi, stesel dan lain sebagainya. Nanti akan kita bahas selanjutnya. Kemudian ayat 2, penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Tadi sudah kita bahas, pokoknya mereka itu tinggal di Indonesia, berada di Indonesia. Kita juga maklum yang ada di Indonesia bukan orang Indonesia saja, ada orang asing juga, orang luar negeri juga. Asal mereka tinggal di Indonesia, maka itu dikatakan penduduk. Oke, ayat 3, hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Diatur dengan undang-undang. Ya, ini Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang warga negara dan penduduk, yaitu dari ayat 1 sampai ayat 3. Oke, kita lanjutkan mengenai asas-asas kewarganegaraan Indonesia.
Jadi kalau tadi ada warga negara dan bukan warga negara, ada penduduk dan bukan penduduk. Kalau warga negara Indonesia itu yang bagaimana? Di sini negara kita itu mempunyai asas yang dinamakan asas-asas kewarganegaraan Indonesia. Asas-asas kewarganegaraan Indonesia di antaranya yaitu asas ius sanguinis atau keturunan. Asas ius sanguinis yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan pada keturunan orang bersangkutan. Jadi kalau keturunan misalkan begini, bapak ibunya itu warga negara Indonesia, maka anaknya adalah warga negara Indonesia. Nah, itu yang dimaksud dengan asas ius sanguinis atau asas keturunan. Tidak melihat di mana mereka dilahirkan, pokoknya dilihat dari keturunannya atau orang tuanya. Orang tuanya warga negara Indonesia, anaknya otomatis warga negara Indonesia. Itu asas yang pertama. Yang kedua, asas ius soli, tempat lahir, yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasarkan tempat kelahirannya. Jadi kalau lahirnya di Indonesia berarti adalah warga negara Indonesia. Jadi ada dua asas, yaitu asas ius sanguinis dan asas ius soli. Kepada anak-anak semua, di sini Anda juga harus paham asas ius sanguinis dan asas ius soli ini, yang mana ini nanti akan menimbulkan ketentuan-ketentuan yang lainnya yang menyangkut masalah kewarganegaraan. Dan selanjutnya kita akan membahas istilah-istilah berkaitan tentang kewarganegaraan. Ada beberapa istilah yang berkaitan dengan kewarganegaraan. Antara lain kita lihat yang pertama yaitu apartheid. Apartheid yaitu adanya seorang penduduk yang sama sekali tidak mempunyai kewarganegaraan. Jadi ada seorang penduduk itu tidak mempunyai kewarganegaraan. Kok bisa atau bagaimana? Nah, nanti kita jelaskan. Atau sebaliknya, yang kedua, bipartheid, yaitu adanya seorang penduduk yang mempunyai dua macam kewarganegaraan atau mempunyai kewarganegaraan ganda atau rangkap. Ini dinamakan bipartheid. Kemudian yang ketiga, stelsel aktif, yaitu seseorang harus melakukan tindakan hukum tertentu secara aktif untuk menjadi warga negara atau naturalisasi biasa. Maksudnya kalau ada orang asing ingin menjadi penduduk Indonesia, maka mereka harus melakukan tindakan hukum yang aktif, atau memang benar-benar harus mereka usahakan, mereka lakukan. Seperti kalau dalam undang-undang itu harus tinggal di Indonesia sekian tahun. Nah, itu adalah merupakan yang harus dilaksanakan untuk naturalisasi biasa. Nanti kita jelaskan. Yang keempat yaitu stelsel pasif, yaitu seseorang dengan sendirinya dianggap menjadi warga negara tanpa melakukan suatu tindakan hukum tertentu atau naturalisasi istimewa. Maksudnya mereka tidak mengusahakan mengurus apa tertentu, tidak. Nah, tapi mereka langsung mendapat pengakuan dari negara tersebut, dijadikan warga negara tersebut dengan sendirinya. Itu yang dimaksud stelsel pasif. Oke,
dari istilah-istilah ini kita jelaskan. Seperti tadi saya bilang, kok bisa orang tidak mempunyai kewarganegaraan atau apatrid, atau sebaliknya orang mempunyai kewarganegaraan ganda, itu bagaimana? Oke, kita lihat tayangan selanjutnya. Ya, ini adalah proses mengapa orang itu bisa tidak mempunyai kewarganegaraan. Tidak mempunyai kewarganegaraan, apa tadi namanya? Apatrid. Bagaimana bisa terjadi? Kita contohkan di sini ada sepasang suami istri. Mereka itu, negara mereka menganut asas ius soli. Apa itu ius soli? Yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan berdasarkan tempat lahirnya. Kalau lahirnya di Indonesia berarti warga negara Indonesia. Lahirnya di Amerika ya berarti warga negara Amerika. Itu yang dianut pasangan keluarga ini. Maka suatu saat mereka menjadi tenaga kerja asing, merantau kalau bahasa kita, yaitu menuju ke negara Z, yang mana negara Z ini menganut asas ius sanguinis. Kita ulang, asas ius sanguinis adalah berdasarkan keturunan. Maksudnya kalau keturunan, kalau ini orang tuanya warga negara di sini atau C misalkan, maka berarti warga negara C menurut di negara Z. Tapi di sini apa yang terjadi? Setelah sekian tahun sepasangan suami istrinya tadi kita panjang lebarkan, langsung saja mereka mempunyai anak. Nah, ini anaknya. Maka anak ini menurut orang tuanya karena lahir di negara Y, maka menjadi warga negara Y. Itu menurut orang tuanya. Tapi menurut negara Y yang menganut asas keturunan ius sanguinis, karena orang tuanya orang C, maka anak ini warga negara C. Akhirnya apa? Oleh negara Y tidak diurusi mengenai status kewarganegaraan. Di negara C di sini juga tidak diurus, tidak diakui kewarganegaraannya. Maka anak inilah yang dinamakan apatrid, tidak mempunyai kewarganegaraan. Di mereka, tempat mereka lah dilahirkan juga tidak dicatat, kemudian di negara asal juga tidak dicatat. Ini yang dimaksud apatrid atau tidak mempunyai kewarganegaraan. Kemudian kebalikannya, yang bipatrid, jika seseorang ini tadi, kalau ini tadi ius soli, tapi dibalik, yang ini asas ius sanguinis. Jadi kalau bapak ibunya di sini orang Indonesia, maka anaknya otomatis orang Indonesia menurut anggapan di negara ini tadi, negara C ini tadi. Suatu saat mereka merantau ke negara X menganut asas ius soli. Asas ius soli ini artinya kalau siapa saja yang lahirnya itu di negara ini, negara X ini, maka berarti anaknya itu warga negara X, langsung diurusi, dicatat sebagai warga negara X. Tapi menurut orang tua, karena ius sanguinis, orang tuanya orang Indonesia misalkan, maka anak ini nanti jadi anak orang Indonesia, misalkan seperti itu. Maka di sini akhirnya menurut orang tua ini dicatat sebagai orang asalnya, yaitu ius sanguinis atau negara Indonesia. Kemudian di negara X mereka juga mencatat kewarganegaraan anak ini. Makanya di mana? Maka anak inilah dikatakan bipatrid atau mempunyai kewarganegaraan ganda.
Oke, mudah-mudahan Anda paham mengenai keterangan ini. Kemudian kita lanjutkan masih mengenai istilah-istilah yang berkaitan dengan kewarganegaraan, yaitu adanya hak opsi dan juga mengenai hak repudiasi. Yang ketiga yaitu naturalisasi. Apa ini istilah-istilah ini? Kalau tadi ada seseorang mempunyai kewarganegaraan ganda, ada juga seseorang tidak mempunyai kewarganegaraan. Maka tindak lanjutnya bagaimana? Di sini yang pertama hak opsi, yaitu hak untuk memilih suatu kewarganegaraan dalam stelsel aktif. Maksudnya ini tentunya untuk anak atau orang yang mempunyai kewarganegaraan ganda tadi. Maka kalau mereka mempunyai kewarganegaraan ganda, maka mereka bisa menggunakan hak opsi, yaitu hak untuk memilih apakah memilih kembali ke negara orang tuanya atau memilih ke negara yang mereka tempati sekarang. Itulah artinya hak opsi atau hak untuk memilih suatu kewarganegaraan. Kemudian hak repudiasi, yaitu hak untuk menolak suatu kewarganegaraan. Ini kalau stelsel aktif pasif tadi, anak itu otomatis menjadi warga negara tersebut karena lahir tersebut, mereka nggak terima, maka mereka mengajukan hak repudiasi atau hak untuk menolak. Orang tua saya orang Indonesia kok, dijadikan warga negara sini misalkan, mereka nggak mau. Itu maka mereka menggunakan hak repudiasi. Selain dari hak opsi dan hak repudiasi ini tadi yang disebabkan oleh asas ius sanguinis dan ius soli tadi, ada juga yang namanya naturalisasi, yaitu proses permohonan seseorang untuk menjadi warga negara suatu negara tertentu atau negara lain. Ini tidak ada hubungannya dengan orang tuanya yang melahirkan di tempat atau di mereka bekerja, tidak ada, tapi ini memang kehendak keluarga atau orang tersebut. Sebagai contoh, misalkan ada pemain bola dari Amerika Serikat, tapi mereka setiap hari bekerja atau ikut klub di Jakarta misalkan. Mereka tinggal di Jakarta, maka mereka karena sudah pekerjaannya bekerja menjadi pemain bola di Jakarta, mereka nyaman di negara kita, di Indonesia, maka mereka ingin mengajukan untuk menjadi warga negara Indonesia, padahal sebelumnya warga negara Amerika. Itulah yang dikatakan naturalisasi. Mengenai syarat naturalisasi nanti kita bahas di lain kesempatan. Oke, kita lanjutkan mengenai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Ada yang kenal Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang apa ini? Yaitu mengenai kewarganegaraan. Jadi mengenai kewarganegaraan tadi disebutkan di depan pasal 26 tadi, segala sesuatu dan seterusnya bla 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 diatur dalam undang-undang. Mengenai stelsel pasif diatur undang-undang. Ini untuk negara kita, negara Indonesia, undang-undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, yaitu yang mengatur tentang kewarganegaraan. Salah satu isinya kita lihat yaitu asas ius sanguinis. Tadi sudah kita jelaskan, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan,
bukan berdasarkan negara ke tempat dilahirkan. Ius sanguinis keturunan, kebalikannya asas ius soli, yaitu berdasarkan tempat kelahirannya. Ada juga asas kewarganegaraan tunggal, yaitu asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Ada juga asas kewarganegaraan ganda terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Maksudnya kewarganegaraan ganda terbatas ini seperti tadi di depan kita terangkan, ada anak memiliki kewarganegaraan ganda. Nah, maka ini di Indonesia diperbolehkan, tapi terbatas dalam arti sampai batas umur 17 tahun atau sudah dewasa, maka tidak terus. Maka nantinya anak ini setelah umur 17 tahun harus melakukan apa yang dinamakan hak opsi tadi, yaitu hak memilih. Nah, kamu milih warga negara Indonesia atau warga negara asing, nah, misalkan seperti itu. Itu yang dimaksud asas kewarganegaraan ganda namun terbatas. Kemudian kita akan membahas mengenai kemerdekaan beragama. Apa itu yang dimaksud dengan kemerdekaan beragama? Kemerdekaan beragama dan berkepercayaan mengandung makna bahwa setiap manusia bebas memilih melaksanakan ajaran agama menurut keyakinan dan kepercayaannya. Dan dalam hal ini tidak boleh dipaksa oleh siapapun, baik itu oleh pemerintah, pejabat agama, masyarakat, maupun orang tua sendiri. Nah, ini maksud dari kemerdekaan beragama. Tapi ingat, kemerdekaan beragama di sini bukan berarti kita bebas atau boleh tidak beragama. Bukan itu. Tapi di sini adalah bebas memilih agama atau kepercayaan. Bukan tidak memilih, tapi bebas memilih. Nah, ini harus Anda perhatikan. Jangan sampai nanti Anda salah tafsir. Indonesia kan bebas beragama, artinya kita tidak beragama pun boleh. Bukan begitu. Yang dimaksud bebas beragama adalah bebas untuk memilih. Anda mau menganut agama Islam, silahkan. Anda mau menganut agama Kristen, silahkan. Nah, itu yang dimaksud bebas beragama. Nah, di sini mengenai memilih itu tidak ada paksaan atau tidak boleh dipaksa oleh siapapun, baik itu negara atau pemerintah atau masyarakat atau bahkan orang tua sendiri. Nah, itu nggak boleh. Nah, tidak boleh dipaksakan. Ini yang dimaksud kebebasan beragama. Dan pada bab-bab kemarin itu sudah kita jelaskan, yaitu mengenai nilai-nilai Pancasila, khususnya sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, di situ diatur mengenai kebebasan beragama. Jadi kesimpulannya, kita bebas untuk memilih agama tertentu, namun bukan berarti kita bebas untuk tidak beragama. Itu yang dimaksud kemerdekaan beragama untuk di negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian peraturan yang mengatur kemerdekaan beragama, di sini dasar hukumnya sangat kuat, yaitu dimuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28E ayat 1 dan 2. Nah, di sini kita lihat yang ayat 2, yaitu setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Kita ulang,
Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Ini bunyi pasal 28E ayat 1. Selain mengenai beragama, dilanjutkan pasal ayat 1 ini memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, seperti tadi melakukan hak opsi dan selanjutnya itu diatur dalam pasal 28E ayat 1. Yang ayat 2, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani. Nah, ini jelas mengenai Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28E ayat 1 dan 2 ini, yaitu jelas mengatur mengenai kebebasan untuk memeluk agama dan beribadah. Selain pasal 28E ini juga diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29, yaitu ayat 2 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Jadi di sini negara menjamin kemerdekaan. Kalau negara yang menjamin, maka rakyat kecil bahkan dari teroris, dari teror asing pun akan dijamin oleh negara. Artinya tidak boleh mereka mengadakan ancaman terhadap orang yang beribadah di Indonesia. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya ada salah dan khilaf, saya mohon maaf, dan kita akhiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.